Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi selaku Head of Custom Militarization and Education PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu untuk KIDX Channel. Tampaknya kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan. Hari ini menguat signifikan secara intraday-nya tadi sempat menyentuh level psikologis di atas 7.300-an. Bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi dari sisi teknikal, kemudian secara fundamental, para investor masih menunggu data inflasi Amerika Serikat Januari 2024 Selasa waktu setempat di pekan ini, kemudian masih menantikan pelaksanaan Pilpres di 2024. Ya, untuk hari ini sebenarnya hopefully sudah bagus sekali dan sebenarnya kalau kita lihat membandingkan ya pada saat pemilu 2014 dan 2019 ternyata memiliki pattern yang sama gitu ya. Jadi memang sebelum 1-2 hari sebelum eh, adanya pemilu itu biasanya pasar akan cenderung mengalami penguatan gitu ya. Dan kalau ternyata nanti hasilnya atau misalkan nanti pemilu ini berjalan dengan baik, ya saya pikir akan menjadi sentimen yang cukup positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah saya kira untuk saat ini ISG itu masih sangat dipengaruhi oleh rilis kinerja tahun lalu ya. Dan memang beberapa emiten yang tadi sudah disampaikan juga dari tim IDX Channel bahwa memang banking ini masih sangat kuat, dan kalau kita lihat akan sangat menjadi pondasi untuk ISG saya pikir untuk sampai dengan beberapa pekan ke depan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk emiten-emiten lain, khususnya emiten big caps dari RQ45 yang memang kami perkirakan memang akan mencatatkan kinerja yang cukup positif gitu. Lalu yang berikutnya kalau kita melihat juga untuk saat ini pasar ini masih agak sedikit dilematis dengan kondisi terkait dengan suku bunga yang memang masih cukup tinggi, ditambah nanti akan ada rilis akan ada rilis terkait dengan inflasi Amerika Serikat yang memang diperkirakan akan turun lagi gitu ya. Tetapi yang akan menjadi waspadanya adalah oleh para investor ketika nanti rilis datanya ini justru malah di atasnya. Jadi memang kami tetap mengantisipasi khususnya investor juga di ISG. Saya pikir karena memang sikap bank sentral khususnya The Fed termasuk juga Bank Indonesia ini sangat-sangat mempengaruhi perilaku dari para investor gitu ya. Kalau kita lihat obligasi juga sudah volatile, ISG juga sama, tetapi memang saya pikir dengan sentimen-sentimen positif ya seperti tadi kita menghadapi pemilu, dan kalau kita berkaca di 2014 2019 memang biasanya ISG akan Baik. cenderung menguat gitu ya. Lalu ditambah juga dari rilis kinerja emiten yang kami perkirakan akan menjadi pondasi. Oke, Pak Audi menarik. Kita ke perbankan terlebih dahulu, Pak Audi. Tiga saham BUMN perbankan big cap hari ini mencetak level rekor tertinggi terbarunya. Kemudian BBTN dari BUMN juga hari ini juga merilis kinerja yang sangat baik, juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kita akan coba ulas satu persatu, Pak Audi. Secara singkat saja akan saya coba ambil beberapa sampel mungkin. Tapi saya tidak ke BUMN terlebih dahulu. Saya mau ke BBCA terlebih dahulu, Pak. Hari ini juga naik signifikan di 1,03% di Rp9.800 per saham. Dan kebetulan ada Bapak Mahmudin Siregar dari Medan menanyakan BBCA ini. Harganya sudah oke, profitnya juga sudah cukup lumayan ini. Ambil posisi di 8471. Apakah masih bisa di hold? Target price selanjutnya untuk BBCA, Pak Audi? Ya, wah ini mantap sekali ini ya. Jadi kalau untuk BBCA biasanya ya, ini kalau kita berkaca secara teknikal, satu saham ketika dia habis mencetak new all time high, biasanya memang akan ada koreksi tipis. Tetapi saya pikir untuk BCA ini akan menarik sekali jika memang hari ini setidaknya tutup di atas 9.800 ya. Karena memang per closing ini dari 9.800, so far so good. Jadi saya pikir untuk saat ini masih boleh di keep dulu. Next targetnya adalah terdekatnya 9950. Ya, jadi memang ketika setelah menyentuh all time high, maka target berikutnya adalah 9950, tetapi perlu yang dibatasi untuk saat ini adalah supportnya masih sekitar di level
9.650. Jadi memang masih cukup jauh. Jadi untuk saat ini ditahan dulu aja, enjoy aja marketnya. Target nextnya adalah 9950. Baik, kita beralih ke saham Big Cap BUMN. Hari ini BMRI dan BBNI juga mencetakkan all-time high atau rekor tertinggi terbarunya, terutama pasca stock split ini. Dari sisi fundamental tadi juga sama-sama kita singgung. Secara teknikal arahnya kemana untuk ketiga saham ini, Pak Audi? Ya, oke. Kalau kita bicara BRI terlebih dahulu ya, secara indikator sebenarnya sudah bagus sekali, MACD-nya masih menunjukkan penguatan bullish, tetapi memang yang perlu diwaspadai saat ini sudah mulai mendekati level zona overbought. Jadi memang kalau misalkan nanti BRI ada koreksi-koreksi dikit ya, saya pikir ini koreksi yang cukup wajar, justru malah ada kesempatan nanti jika memang ada koreksi, ya saya pikir selama masih di atas 5750 untuk BRI saya pikir masih akan cukup menarik ya, atau bahkan bisa kita ambil untuk buy on weakness gitu ya. Tapi untuk next targetnya jika kita melihat dengan angka penutupan pre-closing saat ini di 6025, maka potensial terdekatnya saat ini adalah sampai dengan di 6250 untuk BBRI. Baik, next BMRI sudah tembus hari ini intraday-nya di 7200-an. Oke, ya untuk BBRI agak sedikit beda case karena memang tadi pagi itu dia ada gap yang lumayan tinggi ya, lumayan jauh dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Jadi memang saya sangat mengkhawatirkan ini akan ada koreksi yang cukup sehat gitu ya. Setidaknya jika memang masih stay di atas 6.850 untuk Mandiri ini masih so far so good, masih boleh di keep dulu, atau untuk yang belum ada atau yang sudah mau menambah lagi bisa untuk ambil koleksi ya di rentang 6.800 sampai dengan 6.850 jika memang nanti ada koreksi. Kita lihat potensinya masih bisa setidaknya sampai dengan 7.300. Oke, selanjutnya untuk BBNI singkat saja Pak Audi, resisten selanjutnya apakah ada juga peluang koreksi sehat dan momentum apa yang bisa kita manfaatkan untuk BBNI? Ya, untuk BBNI juga sama, hari ini setelah dia sideways di akhirnya breakout bagus sekali. Jadi memang targetnya 6.000 ini sebenarnya sudah tercapai. Jadi untuk nextnya jika memang ada penguatan lagi setidaknya sampai dengan di 6250. Tetapi jika memang ada koreksi selama dia masih di atas 5.600 untuk BNI, ini masih boleh di-keep aja dulu. Baik. Pak Audi, sambil menunggu updatean kegiatan penutupan di sesi kedua, saya akan coba beralih ke sektor lainnya. Tapi kali ini masih berkaitan dengan rilis kinerja full year di 2023. Kita ke consumer, ada Unilever. Pak Audi, akhir pekan lalu sebelum libur panjang, Unilever juga sudah merilis kinerja mereka. Dari sisi posisi laba ini mengalami penurunan yang signifikan. Hari ini juga tergambar Pak, dari sisi teknikalnya, Unilever mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 10%. Analisis Anda untuk Unilever, ruang pelemahan masih terus berlanjut, lebih ke arah wait and see atau sudah direkomendasikan untuk mulai cicil beli? Ya, untuk saat ini memang secara fundamental ini trennya sudah terus mengalami penurunan. Ditambah lagi memang kalau kita mengingat ya di tahun ini memang cukup berat tantangannya untuk Unilever, di tengah ada pemboikotan dan seterusnya. Dan ternyata memang lumayan berdampak terhadap penjualannya Unilever. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata memang turunnya 6%. Dan kalau kita lihat selama full year ya, beberapa tahun terakhir dari 2000 terakhir itu adalah 2022, itu sebenarnya Unilever masih mencatatkan penjualan yang meningkat. Tetapi di tahun 2023 ini lumayan drop gitu ya, 6%. Jadi saya pikir memang ini berdampak sangat langsung gitu ya terhadap Unilever, khususnya penjualannya terhadap aksi boykot yang memang berlangsung di tahun ini. Baik, langsung teknikal Pak Audi. Ya, kalau secara teknikal saat ini sudah mulai masuk zona jenuh jual, tetapi balik lagi untuk saat ini masih belum terlihat yang cukup menarik. Ya, mungkin kalau kita saat ini bisa lihat itu sekitar di 2830 sampai dengan di 2850. Jika memang kembali lagi turun bisa ambil untuk cicil beli terlebih dahulu. Ya. Targetnya ada rebound setidaknya sampai dengan di 2950. Baik, Unilever hari ini tertekan cukup dalam di 10,70% dan kembali meninggalkan level 3 ribuan.